direkam. Ini baru direkam. Saya ulang ya, biar rekamannya bisa komplit ya. Oke, ya. Jadi sore ini kita akan sharing tentang masalah kesehatan yang banyak dialami kita hari-hari ini ya, yaitu masalah osteoartritis. Ya, osteoartritis ini seringkali definisikan, disalah mengerti dengan masalah osteoporosis. Jadi kalau osteoporosis itu masalah tulang kita yang menurun tingkat kepadatannya atau keropos tulang. Kalau osteoartritis adalah masalah peradangan kronis di sendi-sendi kita akibat rusaknya jaringan tulang rawan. Ya, jadi kita memiliki antara dua tulang, kita memiliki bantalan, ya, yaitu tulang rawan. Dan dua tulang ini akan diikat oleh jaringan ikat. Nah, ketika tulang rawan bantalannya ini rusak, maka kita mengalami gangguan-gangguan seperti nyeri sendi, ya, sendinya kaku, biasanya bangun tidur sendinya kaku. Duduk terlalu lama, mau berdiri kaku, susah ya, harus mengatur gaya dulu, ya. Kemudian bisa jadi sendinya bengkak. Lutut biasanya yang paling kelihatannya lututnya bengkak, merah, dipegang panas. Atau terkadang lutut waktu kita duduk ini lututnya panas. Ya, ada nggak teman-teman yang mengalami begitu? Lututnya ini rasanya panas gitu ya. Atau kalau digerakkan, lutut kita bunyi kriet gitu ya, ada yang sek di dalam. Harusnya kan lutut ini kalau digoyang tanpa bunyi ya, tapi kadang-kadang bunyi. Ada yang nggak pas gitu, gearnya nggak pas. Ada juga yang mengalami ototnya lemah, ya, massa otot berkurang. Jadi karena ototnya lemah, buat jalan itu rasanya seperti ototnya narik, seperti tambah pendek gitu ya, karena otot-otot yang lemah. Buat jalan kaku, jadi ketika kita jalan lama atau berdiri lama, terasa di daerah sendi-sendi itu rasanya nyeri gitu ya. Nah, ada juga yang muncul taji, tulang tambahan ya, tulang rawan tambahan, atau ada benjolan-benjolan di sendi. Kalau yang benjolan di sendi ini seringnya di jari-jari tangan. Coba jari tangannya diperhatikan. Apakah kalau diraba dari bawah sampai ke ujung ini jarinya mulus atau di bagian sendinya mulai benjol-benjol. Kecil besar gitu ya. Ya, ada yang seperti itu. Biasanya orang tua-tua itu seringkali tangannya mulai ini sendinya membesar. Jadi kadang cincin ini udah susah dikeluarkan karena sendinya bengkak, ya. Atau jari-jari tangan pada bengkok. Nah, ini adalah gejala osteoartritis. Banyak dialami oleh mereka-mereka yang sudah mulai bertambah usia ya. Ini penyakit karena faktor faktor usia. Biasanya kebanyakan terjadi di wanita. Ya, wanita di atas 50 tahun sudah sering mengalami keluhan seperti ini. Di atas 60 tahun lebih parah lagi. Ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti bisa dihindari ya. Kalau kita lihat struktur tulang itu seperti ini ya, antara dua tulang kita bisa lihat bedanya. Tulang yang sehat dengan tulang yang tidak sehat. Tulang yang sehat itu permukaannya mulus. Ini ya, permukaannya sambungan tulang ini masih. Kalau tulang itu sudah mulai, kalau sendinya bermasalah, ini terjadi pengikisan di tulang rawan kita. Jadi nanti tulang yang di dalam itu kelihatan, dan ketika tulang itu bergesekan, kita merasakan sakit. Aduh, buat jalan gitu sakit gitu ya, ada seperti menusuk. Nah, itu adalah gejala dari osteoartritis. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa memang karena obesitas atau berat badan berlebih. Nah, ini sebaiknya kita menjaga berat badan. Kenapa? Karena kalau berat badan berlebih, tumpuannya berat. Jadi sendi lutut kita akan terasa sakit karena tambah kena beban. Minyaknya sudah berkurang, geraknya kurang, tambah bebannya berat. Jadi lama-lama gesekannya bisa juga karena faktor genetik atau faktor penuaan. Otot-otot melemah karena kurang gerak. Nah, ini yang menurut saya banyak terjadi hari-hari ini. Karena faktor pandemi,
banyak orang tidak bergerak. Ya, sehari kalau diukur berapa langkah dalam sehari itu sangat sedikit. Akibatnya semakin sendi kita jarang dipakai, maka ototnya lemah. Nah, kalau otot ini lemah, ketika kita berjalan tidak ada yang mengikat dua sendi kita. Ya, sehingga antara dua sendi ini bisa goyang-goyang, nggak bisa fix. Kalau yang bagus sendi lutut itu kalau berjalan gerakannya bisa lurus terus ya, seperti ini. Tapi kalau otot penyangganya lemah, ini ketika jalan bisa geol-geol. Akhirnya terkikis. Nah, ini memperburuk kondisi osteoartritis kita. Apalagi penyebabnya? Olahraga dengan beban berlebihan. Ini juga tidak disarankan ya, atau cedera tulang rawan karena banyak faktor. Nah, kalau kita usia sudah bertambah, yang suka sport jangan terlalu diforsir dengan olahraga yang beban berlebih. Ya, paling aman kita jalan pagi, jalan rutin ya, mau jalan pagi, jalan siang, jalan sore nggak masalah. Jalan itu lebih aman daripada jogging, lari. Kalau masih muda masih oke ya. Atau kalau memang nyerinya berlebih, kita bisa olahraga tanpa beban. Misalnya apa? Bersepeda. Dengan bersepeda bebannya tidak menumpu di kaki, tapi kakinya tetap lentur untuk bergerak. Atau berjalan di dalam kolam air, di dalam kolam renang kita berjalan. Jadi itu juga latihan untuk menguatkan persendian tanpa menambah beban di lutut kita. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Misalnya sambil rebahan, kakinya gerakan seperti ngayuh sepeda. Ini juga bagus. Jadi tumpuannya bukan di lutut. Nah, semakin lutut kita jarang dipakai bergerak, akan semakin kaku dan sakit. Ya, bukan berarti kalau lagi sakit tambah semakin malas gerak. Justru sebaliknya. Kalau lututnya bengkak, lututnya sakit, gerakkan, tapi tanpa beban. Ya, jadi misalnya kalau kita tiap kali duduk, biasakan teman-teman kalau duduk lama sering ngesum kakinya digoyang-goyang, nendang-nendang ke depan, ya itu biasakan. Itu bagus untuk membuat pelumas di sendi-sendi kita tetap terpelihara. Ya, karena kalau tidak digerakkan, maka cairannya akan berkurang ya, minyaknya kurang. Atau kadang-kadang kalau bengkak itu karena banyak cairan juga karena peradangan ya. Itu tidak bisa. Can you help me? Apa? Jadi biasakan teman-teman kita multifunction, sambil duduk lama, sambil ngesum, sambil nonton TV, kakinya gerak. Ya, ini bagus sekali. Dan setiap ada kesempatan seringlah berjalan. Atau sekarang ini banyak dijual jam, ini seperti yang saya pakai ya, jam ini untuk mengukur, fungsinya salah satu mengukur langkah dalam tiap harinya. Teman-teman pakai ini bagus banget. Karena ini memacu kita bisa tahu sehari kita berjalan berapa langkah. Ya, menurut riset dikatakan sehari minimal 6.000 langkah. Ya, kalau jalan pagi mungkin 1 jam ya, atau jalan dalam sehari kita 1 jam deh. Jalan nyantai itu mungkin sekitar itu bisa 7.000-an langkah ya. Jadi teman-teman bisa bagi sehari jalan pagi berapa lama. Mungkin nanti sore jalan lagi ya. Di rumah kalau ada misalnya di mall ada pilihan mau naik lift atau mau pakai eskalator. Ya, itu kan kalau eskalator kita mau nggak mau lebih ada jalan dulu. Jadi Gunawan. Kita sering bergerak. Semakin sendi tidak dipakai bergerak, maka akan semakin lemah otot-ototnya sehingga kondisi sendi ini akan semakin menurun. Karena dengan bertambahnya usia tidak dapat dipungkiri pasti ini terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah menghambat atau memperingan. Kalau sudah mengalami osteoartritis, biasanya dokter yang tahu. Dengan dilakukan X-ray, dokter bisa melihat seberapa parah kerusakannya. Kalau masih ringan, baru gejala nyeri, kaku, dan sebagainya, masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah sampai benar-benar rusak tulang rawannya, mau tidak mau, kalau pengen punya kualitas hidup yang bagus, harus ganti tempurung lutut. Dan itu proses yang tidak nyaman. Ya, saya pernah menemani mami ganti lutut ya, orang mami kami, itu sakit ya teman-temannya ganti lutut, terpaksa harus benar-benar
tidak bergerak sekian minggu, dan ya tidak nyaman ya, dan itu juga tidak murah ya. Kalau pakai BPJS aja satu lutut masih 100 juta, itu BPJS. Kalau non BPJS itu di atas 200 juta, itu harga lutut kita satu. Kalau lututnya dua tinggal dikalikan. Dan tentu saja kalau sudah pakai lutut buatan dengan lutut sendiri itu beda ya. Buat jongkok segala udah tidak bisa seperti kalau kita punya yang lutut beneran. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan lutut kita. Dan biasanya kerusakan jaringan tulang rawan ini sudah terjadi 25 tahun sebelum kita mengalami keluhan. Jadi ini bukan terjadi dalam waktu sekejap, tapi gaya hidup yang tidak sehat itu, yang kurang olahraga dan sebagainya, akan kita tuai 25 tahun kemudian. Ya, nah kita di Atomi punya functional supplement, ya, suplemen fungsional yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sendi, menghambat degeneratif fungsi sendi, dan untuk membantu membuat sendi yang sudah mulai sakit lebih nyaman. Namanya Turmasin, MSM, ya, namanya Turmasin MSM. Nah, Turmasin itu seperti ini ya teman-teman ya, sudah banyak yang konsumsi ya. Boleh saya tahu di sini siapa yang sudah konsumsi, bisa kasih pencet tanda hati. Ya, biar tahu siapa yang sudah merasakan manfaatnya. Saya rasa banyak ya, karena kalau order ke Korea cukup banyak titipan Turmasin. Nah, Turmasin kita ini bentuknya seperti yang di foto itu ya teman-teman ya. Dalam satu box seperti ini, produknya warnanya coklat dan putih. Ya, ini bukan pil KB. Ya, saya pernah di sharing ini satu strip ke teman saya, diminum selama 4 hari, nyerinya berkurang. Dia bilang gini, itu kamu kirimin aku pil KB manjur banget gitu ya. Dia bilangnya kayaknya kata pil KB karena hitam putih gitu. Jadi ini adalah Turmasin MSM. Nah, apa itu Turmasin? Jadi Turmasin MSM ini adalah kombinasi dari 3 ingredient di dalam produk ini ya. Jadi ini adalah Turmasin. Turmasin itu diambil dari turmeric extract atau kunyit ya, tapi ini bukan sembarang kunyit. Nanti saya jelaskan apa kelebihannya kunyit yang dipakai di Turmasin ini dan kunyit yang kita pakai untuk membuat soto, masak di dapur, ya, itu beda ya teman-teman ya. Jadi ini ada 3 kandungan utama, ya, yaitu mengandung Turmasin atau turmeric dan turmeric extract. Kemudian ada kandungan MSM. MSM ini adalah komponen sulfur ya. Jadi MSM ini komponen sulfur yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang rawan. Ya, kemudian ada kandungan selenium. Selenium ini adalah mineral yang bermanfaat untuk melindungi sel-sel kita dari kerusakan karena radikal bebas. Ya, jadi di dalam Turmasinnya Atomi ini 3 komponen utama ini yang powerful. Turmasin, di dalam Turmasin itu nanti bukan Turmasinnya yang penting, tapi zat yang namanya kumaric acid. Ya, kumaric acid itu ada di dalam ekstrak turmeric. Ya, jadi kita ini dari bahan yang ada di alam dimurnikan berkali-kali sampai didapatkan zat inti. Itu yang dipakai untuk membantu mempercepat proses penyembuhan. Ya, jadi ada turmeric, ada MSM, dan ada selenium. Nah, kita mau pelan-pelan bahas sedikit ya tentang fungsi-fungsinya. Nah, ya, jadi Turmasin ini kita biasanya mengkonsumsi kalau pagi, ini warnanya coklat dan putih, ya. Kalau mengkonsumsinya, kalau pagi konsumsi yang warna coklat, kalau malam konsumsi yang warna putih.
Jadi cara nginget-ngingetnya kebalikan dari gelap dan terang. Kalau pagi terang, kita justru konsumsi yang warna coklat. Ya, yang coklat ini adalah kandungannya turmeric extract dan selenium. Nah, yang warna putih ini MSM. Ya, di dalam 2 pil ini kandungan turmeric ekstraknya 1 gram. Nah, di dalam 2 pil yang coklat ini mengandung 50 mikrogram selenium. Ya, dan di dalam MSM-nya yang warna putih, MSM-nya ini 1,5 gram di dalam 2 tablet ini. Ya, selain itu ada sub ingredient lainnya ya, seperti oat dietary fiber, kemudian ada milk fats root ya, kemudian ada banyak bahan-bahan lain. Nanti teman-teman kalau kepengen tahu bisa baca di brosurnya. Ya. Oke. Nah, turmasin sendiri itu apa, teman-teman? Ya, turmasin itu sudah diakui ya oleh Korean Food Drug Safety tahun 2014 ya, melalui uji klinis beberapa tahap ya, diakui sebagai fungsional ingredient pertama yang membantu untuk mengatasi masalah sendi kita. Ya, jadi ini 100% bisa larut di air dan ini adalah kunyit India. Beda dengan kunyit-kunyit yang ada kita pakai di dapur. Ya, jadi teman-teman jangan berasa gini, alah ngapain mahal-mahal beli turmasin, saya mau apa ini makan jus kunyit tiap hari. Hati-hati ya, nanti ginjal dan livernya bisa bermasalah. Ya. Kemudian ini juga tanaman yang aman ya. Ini semua berasal dari tanaman ya, dan sudah melalui proses pemurnian bertahap-tahap ya. Nanti saya akan jelaskan. Dan turmasin ini tidak dapat digantikan fungsinya dengan Anda mengkonsumsi kunyit bubuk, beda dengan makan kunyit yang ada di pasaran, beda ya. Nah, jadi turmeric sendiri ini diekstrak melalui 13 langkah ya, dari tanaman, dari akar kunyit India diekstrak 13 step. Pemurnian tahap pertama, pemurnian tahap kedua, pemurnian tahap ketiga, pemurnian sampai 13 langkah. Gunanya apa? Untuk pemurnian kok sampai 13 langkah? Ya, salah satu fungsinya adalah untuk membuang logam berat yang ada di tanaman tersebut. Karena kunyit itu kita tanam di tanah. Tanah ini bisa mengandung logam berat dan itu perlu dibuang, karena kalau enggak seperti kita yang biasanya suka minum jamu, rempah-rempah dan sebagainya, hati-hati keracunan logam berat ya, seperti kadmium dan sebagainya, timbal itu ada di tanah. Jadi teman-teman, ini bedanya produk yang dipasarkan oleh Atomy dengan produk yang ada di luar, atau kalau kita memproses sendiri dari alam. Kita perlu membersihkan logam beratnya. Dan untuk itu perlu 13 step untuk pemurnian. Jadi ini amazing teman-teman, bayangin ya. Untuk kalau kita punya 600 kilo kunyit mentah, ya kunyit Indianya ini 600 kilo, itu kalau dimurnikan dengan 13 langkah tadi, hanya dihasilkan 30 gram turmasin. Ya, jadi kunyit mentah 600 kilo, setengah ton lebih, itu hanya menghasilkan 30 gram turmasin. Jadi kalau Anda mengkonsumsi 2 pil ini setara dengan memproses 19 kilo lebih kunyit mentah untuk mendapatkan hanya 2 butir turmasin. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang bilang begini, udah aku nggak mau minum turmasinan, aku mau makan kunyit tiap hari. Indonesia tempatnya rempah-rempah,
Kalau memang kunyit bagus mengatasi radang sendi dan sebagainya, saya mau nanam di rumah saya mau makan kunyitnya. Ya, nah, sekedar info, manfaat yang Anda dapatkan dari 2 butir turmasin ini setara dengan 19,5 kilo kunyit mentah. Siapa yang sanggup makan kunyit sehari 19 kilo? Saya rasa tidak ada ya. Nah, itu bedanya. Jadi di Atomi ini produk yang dipasarkan benar-benar diambil ekstrak sari-sarinya ya. Jadi ini pemurniannya nggak main-main. Dan ini kehebatannya Atomi, kita punya teknologinya. Ya, produknya kualitasnya absolut, tapi harganya terjangkau karena ini semua ada yang mensubsidi ya. Risetnya semua sudah dilakukan oleh Kairi. Jadi kita tinggal menikmati hasilnya ya. Jadi ingat ya, kalau makan 2 ini setara dengan hampir 20 kilo kunyit Anda konsumsi. Ya, kemudian apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Nah, ini sudah dilakukan riset ya teman-teman ya. Buat yang mengkonsumsi selama 3 minggu ekstrak turmeric ya, turmasin ini 3 minggu. Kita kalau konsumsi harus 3 minggu ya. Hasilnya apa? Nyeri sendi menurun 86,2%. Yang sendinya sakit ya menurun 86%. Joint friction itu sendi yang bergesekan. Gesekan-gesekan itu bisa menurun 37%. Dan joint airnya bisa menurun 100% dalam 3 bulan, 12 minggu. Jadi kalau baru mengkonsumsi sebentar ya jangan, belum terlalu maksimal hasilnya, jangan bilang turmeric saya nggak cocok ya. Coba yang ada masalah sendi, rutin komitmen konsumsi 3 bulan. Nanti dievaluasi lagi perkembangannya. Pasti ada perbaikan ya, tidak akan getting worse ya. Ini sudah ada uji klinisnya. Nah, MSM ini apa? MSM ini adalah kelompok elemen untuk suplai sulfur di dalam tubuh kita, karena ini diperlukan juga untuk melindungi fungsi sendi kita, mengurangi nyeri-nyeri yang dialami, dan MSM ini banyak dipakai sebagai pengganti obat-obatan penghilang rasa nyeri. Ya, kalau mungkin secara medis kita pakailah apa nggak ngerti ibuprofen atau kelompok-kelompok paracetamol. Nah, kalau dengan MSM ini natural. Jadi MSM ini organic materials untuk mengurangi inflamasi peradangan. Makanya kalau kita minum turmasin ini, yang putih ini MSM-nya, diminum malam, menghilangkan rasa sakit supaya tidurnya enak. Yang sendinya sakit, minum ini malam hari biasanya bangun tidur sendinya lebih nggak gitu kaku, nggak gitu sakit ya. Nah, itu ada yang di warna putih ini. Jadi MSM ini recommended dosis per harinya adalah 1.500 mg per hari ya. Dan ini sangat bagus untuk menjaga, mengurangi peradangan di sendi kita. Ini penting untuk cartilage. Cartilage ini apa ya? Tulang rawan, kesehatan tulang rawan kita ya. Oke, ya. Dan Atomi ini memakai MSM yang bagus ya. MSM-nya ini punya banyak sertifikat teman-teman ya. FDA certified ya. Kemudian FDA GRAS registered. Jadi GRAS itu singkatan dari Good Recognized as Safe. Jadi ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian sudah punya sertifikat kosher. Kosher ini sertifikat untuk orang Jewish ya. Ini jarang ya produk yang punya sertifikat kosher. Juga halal. Kalau ada yang tanya, turmasin halal atau tidak? Halal ya, produk ini halal. Kemudian juga ISO certified ya, dan punya sertifikat-sertifikat lainnya. MSM yang dipakai di Atomi ini ya punya 4 tahap pemurnian di dalamnya. Jadi ini semua produk
benar-benar keren, premium banget ya. Jadi Turmasin ini setelah kita belajar, kita semakin mengerti betapa luar biasanya suplemen Turmasin ini ya. Nah, apakah teman-teman peduli ya dengan kesehatan sendi Anda ya? Jadi sangat penting untuk melindungi kesehatan sendi Anda dari awal. Jangan nunggu sakit dulu baru cari solusinya. Kalau sudah terlambat biasanya ke dokter disuntik steroid, ngilangin rasa sakit. Suntik aja mahal ya. Ada yang murah, ada yang mahal ya, dari 1 jutaan sampai 9 juta sekali suntik. Dan itu juga sakit ya teman-teman ya. Disuntik itu nggak nyaman. Karena di antara tulang ini dicari cekungannya di mana, di situ disuntik cairan. Ya, kalau ganti lutut juga sakit, lebih sakit lagi. Tapi kalau nggak diganti juga nggak bisa kemana-mana ya, karena kaki kita ini sangat penting untuk dijaga. Dan ternyata kalau dilihat dari sensus atau hasil riset ya, ternyata osteoartritis itu menduduki penyakit kedua setelah masalah darah tinggi. Ya, setelah hipertensi itu ternyata keluhan kedua yang paling banyak dialami orang itu adalah nyeri sendi. Ya, jadi teman-teman di sini yang ngesum, coba sambil ngesum begini ya, siapa yang sendinya terasa kaku, sering nyeri, jangan takut, coba dulu ya, kita punya solusinya di Atomi ya. Jadi ini hasil uji klinis ketika kita mengkonsumsi untuk lutut yang ada masalah artritis ya, kita mengkonsumsi 1,5 gram MSM per hari untuk 12 minggu, ternyata keluhan sakit menurun dan bengkak-bengkak juga berkurang ya. Nah, selenium ini ada di dalam tubuh kita ya, ini membantu sebagai antioksidan, melindungi sel kita dari kerusakan oksidatif ya. Jadi selenium ini banyak dipakai bukan masalah sendi saja teman-teman ya. Orang yang untuk membantu treatment cancer juga pakai selenium, untuk orang yang ada masalah tiroid juga memakai selenium. Selenium ini mineral yang bagus untuk antioksidan. Ya, jadi ini adalah kehebatannya yang dimiliki Atomi ya. Jadi MSM-nya sudah mengalami destilasi 4 tahap. Jadi destilasi itu dimurnikan, diambil embunnya gitu ya, sampai diuapkan gitu. Diambil embunnya ini nanti diuapkan lagi sampai 4 tahap. Semuanya pakai tingkat pemurnian. Gunanya yaitu tadi menghindari adanya pencemaran logam berat di dalam produk ya, arsenik, merkuri, kadmium dan sebagainya. Jadi Anda mengkonsumsi suplemen Atomi itu ada rasa tenang karena tidak ada resiko keracunan dari logam-logam berat. Ya, jadi siapa yang membutuhkan Turmasin ya? Mereka-mereka yang concern untuk menjaga kesehatan sendinya. Jangan menunggu sampai sakit baru mengkonsumsi ini. Kalau Anda merasa Anda banyak menggunakan aktivitas yang banyak memakai sendi Anda ya, atau mereka yang juga sudah mulai mengalami gangguan rasa nyeri dan sebagainya, atau usia sudah mulai nambah, biasanya wanita memasuki menopause atau wanita yang sudah menopause sering mengalami masalah nyeri sendi. Nah, ini bisa untuk membuat kita punya kualitas hidup lebih bagus lagi ya. Mereka-mereka yang banyak bertumbuh dengan kaki atau sering mungkin ya kepercayaan agama tertentu yang kita kadang sering harus berlutut pakai lutut kita, ini juga Turmasin ini bisa membantu. Atau Anda yang kepengen merencanakan untuk liburan yang nantinya mungkin mau hiking ke gunung atau banyak jalan, ya bisa persiapan konsumsi Turmasin. Turmasin ini termasuk suplemen yang cepat dapat dirasakan manfaatnya sebenarnya. Kalau ada nyeri-nyeri sendi dan sebagainya, biasanya dalam 1-2 minggu sudah mulai bisa merasakan enakan di lutut ya. Ini seperti kalau di Atomi kita punya suplemen lain yang cespleng, yang kalau dikonsumsi itu langsung efeknya nyata dan kerasa itu apa? Vincem ya. Kalau kita minum Vincem, perut kembung, perut nggak enak, kita konsumsi Vincem pasti efeknya cepat. Nah ini sama Turmasin ini juga kalau mau ngenalin ke orang-orang efeknya cepat ya untuk masalah sendi-sendi yang kaku. Sendi kaku itu tidak hanya di lutut, bisa juga di leher karena kita mungkin sering pakai gadget ya, pakai laptop posisinya tidak pas atau kita pakai gadget sering nunduk terus ya. Ini juga bisa terjadi
nyeri di sendi leher, sendi tangan, dan sebagainya. Ini Turmasin ini akan membantu untuk fleksibilitas sendi kita. Nah, kalau sakitnya berlebih, Atomi punya juga suplemen noni. Noni itu juga bagus banget untuk mengatasi nyeri sendi. Saya sudah merasakan ya, waktu itu sendinya sakit di lutut itu, konsumsi Turmasin dengan noni. Ternyata itu juga membantu. Nah, teman-teman juga kalau yang ingin tetap kesehatan sendinya terjaga baik dengan baik, kita juga ada kolagen. Nah, kalau konsumsi kolagen, benefit lainnya untuk kulit juga lebih bagus. Ya, jadi di Atomi ini apa yang kita perlukan, kita ada, teman-teman ya. Jadi sebelum Anda mencari solusi itu di luar sana, lihat dulu apa yang Atomi punya, dicoba dulu. Ini akan sangat membantu ya. Kita punya dan ada di toko kita sendiri ya. Jadi inilah kehebatan dari Turmasin MSM. Nah, saya ingin memberi kesempatan sore hari ini buat teman-teman yang sudah mencobanya dan merasakan atau pernah memperkenalkan produk ini ke member-membernya dan ada feedback, inputan yang bermanfaat, mungkin bisa di-sharingkan sore ini untuk memberi semangat buat kita semua. Karena mungkin ada di antara teman-teman yang sedang Zoom sore ini sedang membutuhkan jawaban untuk keluhan nyeri sendinya. Dan kita dengan sharing manfaat yang kita dapatkan, kita bisa membagikan kabar baik dan menjadi jawab untuk kebutuhan teman kita yang lain. Ya, silahkan kalau ada yang mau sharing, saya akan stop screen. Saya ingin beri kesempatan buat teman-teman berbagi pengalamannya. Ya, yuk, terima kasih. Silahkan. Mungkin Pak Buas bisa membantu untuk memandu atau tetap di saya. Oh, takutnya bunyi. Oke ya. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ada sharing, ada testimoni, silahkan. Supaya sharing sore hari ini hidup ya, dari kita untuk kita. Ada yang mau berbagi? Yuk, silahkan. Cik ada pengalaman membernya yang sudah mencoba Turmasin? Mau dibagikan? Boleh, silahkan. Bentar, Ci. Ini lagi nyari chatnya. Saya lagi cari. Ya, pasti ya, lagi dicari chatnya ya. Pasti banyak nih yang pada pernah sharing di grup ya. Manfaat yang didapat, begitu. Boleh, yuk dibagikan. Bu Ria, boleh nanya? Cari chatnya, ada yang mau masuk? Silakan yuk, buka speaker. Bu Ria, saya boleh nanya? Ya, boleh, silakan. Turmasin ini boleh nggak dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal yang sudah ngalami? Apa namanya, di tempat saya ini speaker saya lagi problem, jadi saya nggak bisa mendengar suaranya. Bentar ya, saya mau pasang speaker dulu. Ini laptopnya untuk speakernya kurang keras, jadi saya nggak gitu dengar. Bentar. Bentar ya. Clock mode. Bluetooth. FM tuner. Ya, silahkan gimana Bu? Silahkan yang tanya tadi, Ibu siapa tadi ya? Sore. Halo, Ya. Saya Bu Ria. Oh iya, gimana Bu? Maaf nih saya di rumah sakit agak berisik ya. Saya mau tanya, kalau Turmasin itu boleh nggak dikonsumsi oleh pasien GGK yang sudah jalanin cuci darah? Dan dia pasien diabetes juga, darah tinggi juga. Gitu aja Bu, makasih. Ya, mungkin untuk pasien yang sudah cuci darah lebih baik dikonsultasikan ke dokternya ya Bu ya, karena ini kan harusnya sih aman ya, apalagi cuci darah, karena kalau orang cuci darah itu kan seandainya ada ingredient tertentu berlebih di dalam tubuhnya dalam periode waktu tertentu kan pasti akan dibersihkan kembali. Karena menurut saya sih boleh ya, tapi lebih amannya dikonsultasikan ke dokternya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk pasien diabetes, Turmasin ini boleh, nggak masalah sih. Boleh, tapi kalau yang masalah concern dicuci darahnya mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Cik Lisen udah ketemu?
Iya, Ci, ini saya Gimana? bacain waktu itu dia teman saya ini artritis jempol. Jempol ya, tangan. Jempol. Iya, jempol. Jempol tangan, betul. Sudah terapi PRP, saya nggak tahu PRP apa. Cuma belum sembuh total. Lalu udah terapi juga ke dokter. Lalu terapi ini mahal ya. Jadi dia cobain Turmasin waktu itu. Terus ya dia di sini tulis sebentar. Oh ya, Li, waktu itu mau repeat. Kenapa? Ternyata ini membaik katanya. Nah, di situ jadi untuk artritis jempol dia problemnya. Itu Ci sebenarnya chat singkat aja sih Iya, sebenarnya. Tapi ya. ya bersyukur Tapi dia bisa bagus. membantu dan dia jadi ngurangin biaya untuk terapi yang katanya mahal tadi ya. Betul, ya. Ya, thank you Cik Listen. Memang sih banyak ya. Ini aku juga mau baca ini ya, sharing dari teman ini. Waktu itu sempat pesan Turmasin 1, terus dia repeat pesan lagi 2 box. Terus saya tanya, gimana Papa hasilnya minum Turmasin gitu kan? Terus dia bilang, ya enakan Cik. Kata Papa sekarang sudah bisa jongkok lagi lututnya dan nggak sakit. Kalau dipakai jongkok sudah nggak sakit lagi, katanya sekarang enakan, makanya ini aku langsung pesenin 2 box lagi, gitu ya. Jadi ini untuk papanya yang usianya sekitar 70 tahun begitu, udah lama nggak bisa jongkok, ternyata dengan minum Turmasin bisa jongkok lagi. Ya itu. Terus ada satu lagi teman yang waktu itu sempat saya kasih Turmasin hanya 1 atau 2 strip gitu ya, dia minum 4 hari. Dia bilang gini, ini perasaanku aja atau apa beneran sih produkmu bagus itu? Aku pikir kamu kirimin aku pil KB gitu, tapi ternyata pil KB-mu bagus untuk mengatasi nyeri lutut. Jadi dia continue juga mengkonsumsi Turmasin ini untuk mengatasi nyeri di lututnya. Ya, beliau banyak duduk mungkin karena pengajar ya, banyak ngesum ngajar gitu, dia bilang lututnya ini kaku. Nah, mungkin kita umur 50 nih sekarang kadang udah ngalamin nih, lututnya kalau buat duduk lama-lama itu panas. Ya, kalau Anda mengalami lututnya seperti anget panas ketika banyak duduk itu waspada ya, itu gejala osteoartritis, peradangan sendi. Nah, ini sangat membantu ketika kita konsumsi Turmasin dan tetap menurut saya perlu dibarengi dengan gerakan. Jalan kaki itu paling aman ya, jalan kaki atau sepedaan, sepeda stasioner itu sangat membantu sekali untuk menjaga kesehatan sendi kita. Ya, di kolom chat ada ya, ada yang tanya ya di chat ya, sorry ya. Kalau bunyi gerak-gerak bukan di sendi lutut tapi di tulang punggung, boleh aja ya, karena kan Turmasin ini bisa membantu masalah osteoartritis bukan hanya di lutut ya. Osteoartritis bisa terjadi di tulang punggung, bisa terjadi di pundak ya. Di mana ada persendian ya di situ masalah bisa muncul. Bisa juga terjadi di lambung, di mana di leher. Lehernya ini kadang nggak nyaman, kaku-kaku ya. Coba konsumsi Turmasin. Bisa ya. Kemudian apalagi nih? Apakah mengganggu lambung? Ya tidak. Jadi Turmasin ini aman untuk lambung. Justru sebenarnya kunyit itu bagus untuk lambung juga ya. Yang ada masalah dengan lambung biasanya juga terbantu dengan konsumsi turmeric. Ya, kunyit itu membantu. Jadi konsumsinya setelah makan, pagi setelah makan dan malam setelah makan juga. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing lagi, Cik Lili Sumawi mau sharing? Mau nanya? Yeah. Oh iya, saya. Siapa dulu? Ci Lili Cilisan dulu. dulu tak? Ya, Cik Lili dulu. Cilisan dulu Jangan boleh? Yang senior dulu deh. Oh ya. Oke. Om Bipah. Ini Pak itu suami saya, dia pernah ini masalah gigi. Jadi giginya itu rada apa ya, rada sakit gitu loh. Nah, sama lutut. Waktu itu minum Turmasin kira-kira 2 strip gitu. Sesudah 2 strip, selama 2 strip itu semakin sakit. Semakin sakit, tapi setelah selesai 2 strip itu enak gitu. Jadi nanti barangkali teman-teman ada yang punya masalah, kok pakai ini kok
rasa sakitnya bertambah, itu biarin aja. Healing proses ya. Itu aja. Terima kasih. Bagian dari healing prosesnya ya. Ya. Ya, ya. Oke. Ya, ada yang tanya lagi? Oh, ya, Aku, Tilison? ya. Yes. Kan kalau kemarin ini yang asam urat itu kan biasanya ada nyeri juga di persendian. Jadi ada yang menyarankan untuk asam urat juga minum Turmasin MSM. Yang saya mau tanya itu apakah si Turmasin MSM ini memang menurunkan asam uratnya atau meredakan nyeri sendinya, Ci? Kalau aku rasa sih untuk meredakan nyeri sendinya ya. Karena kalau asam uratnya sendiri ini memang harus dijaga dengan makanan. Makanan yang memicu naiknya asam urat ini kan misalnya jangan makan jeroan, kacang-kacangan, seperti itu harus dijaga. Jadi lebih ke mengurangi nyeri-nyerinya, mengatasi nyerinya. Tapi untuk fungsi menurunkan asam uratnya harus dicek. Mungkin lebih bagus malah minum hemohim ya. Dibantu dengan hemohim aja. Atau bisa juga dengan noni. Noni itu bisa membantu untuk menurunkan asam urat. Atau cherry Montmorency. Cherry Montmorency ini juga membantu untuk menurunkan nyeri sendi dan juga bisa membantu untuk asam urat. Tapi kalau Turmasin, setauku nggak ada literatur yang ngomongin asam urat ya. Mungkin harus dilihat lagi ya ingredientnya itu apakah memang bisa menurunkan angka dari untuk asam uratnya. Tapi kalau cherry bisa, noni bisa, harusnya hemohim juga bisa. Oke, Ci. Thank you. Ya. Raquel Anita, kalau Turmasin ini setelah persendiannya sembuh, apa bisa dihentikan konsumsinya atau diteruskan? Ya, kalau bisa merawat sendinya dengan baik, olahraga teratur, sih harusnya oke ya. Mungkin nggak harus rutin minum. Tapi kalau memang itu olahraganya juga nggak teratur dan nyeri-nyerinya muncul ya, aku rasa boleh sih ya dikonsumsi terus ya. Atau mungkin bisa diseling-seling ya minumnya ya, nggak harus tiap hari minum, mungkin selang-seling 2 hari sekali seperti itu. Tapi nyata loh teman-teman, untuk Turmasin ini yang paling kerasa itu lutut yang bunyi-bunyi kriut itu biasanya menurun ya, dan nyerinya itu berkurang. Tapi lebih penting itu memang menggerakkan sendi kita. Ini gara-gara COVID pandemi 2,5 tahun, banyak orang masih muda-muda tapi seperti orang tua jalannya pada lututnya sering sakit ya, otot-ototnya lemah. Nah, ini sekarang waktunya untuk kembali dikuatkan. Ya. Ya, Bu Ratna mau tanya apa, Bu? Ini menulis di chat Bu Ratna. Langsung buka aja, Bu, nggak usah ngetik biar cepet. Kalau untuk rheumatoid arthritis boleh ya. Untuk masalah rheumatoid arthritis, ini bisa dibantu dengan Turmasin dan dengan hemohim. Jadi kalau rheumatoid arthritis ini salah satu masalah autoimun sebenarnya ya, autoimun yang mengenai sendi. Hemohim sangat bagus membantu, tetapi juga jangan lupa seperti berjemur dan melakukan olahraga ringan juga membantu. Hemohim dan Turmasin bisa membantu untuk rematik. Bu Ria. Yes, Bu. Bu Ria mau tanya, ada teman ya, dia kena diabetes ya Bu, tapi diabetesnya itu menyerang ke syaraf. Okay. Jadi pada ngilu gitu loh Bu. Berarti pakai Turmasin bisa membantu ya? Bisa Turmasin atau dengan B-kompleks Bu. Coba B-kompleks. Ya, cobain B-kompleks dulu. Kalau Turmasin ini sebenarnya spesifiknya lebih ke sendinya ya Bu. Kalau dia itu kenapa? Biasanya kalau karena diabetes itu yang dirasakan kan mengenai syaraf perifer, syaraf tepi ya. Biasanya itu nyerinya merata di seluruh tubuhnya gitu. Coba ditambah B-kompleks dulu. Tapi kalau dikombin sama Turmasin ya no problem gitu. Itu nggak memperburuk gitu Bu. Tapi mungkin dengan B-kompleks kan syaraf-syarafnya lebih aktif lagi ya.
Oh gitu. Oke, oke, baik Bu Ria, makasih. Sama-sama. Ya teman-teman, siapa yang mau sharing? Yuk silahkan. Pasti pada punya pengalaman nih. Bu Ria, Yes. itu di chat ada yang nanya buat syaraf kejepit. Bisa nggak? Kalau syaraf kejepit, ini syaraf kejepit tidak bisa melepas jepitannya syaraf ya. Tapi mengurangi nyerinya ya bisa. Kalau syaraf kejepit tetap harus dibantu dengan fisioterapi. Ya, lakukan fisioterapi, dibantu konsumsi ini boleh ya. Biasanya kalau syaraf kejepit kan fisioterapi atau berenang ya, olahraga yang tidak membebani tubuh. Kemudian untuk rasa nyerinya ya ini pasti bisa mengurangi rasa nyeri, bisa aja, tapi tetap fisioterapinya dilakukan untuk syaraf kejepit. Lakukan olahraga peregangan ya, stretching itu bagus. Teman-teman kemarin yang ikut apa ya ABR yang kedua kemarin waktu itu kan ada waktu topiknya menjaga kesehatan pria itu ya, ada satu orang yang olahraga ngajari peregangan. Itu coba deh nanti kalau videonya sudah ditayangkan ulang, teman-teman ikut lakukan. Itu enak banget loh. Saya kemarin sama Pak Buas gelar karpet yoga, waktu ngikuti ABR itu, melakukan aja yang diajarinya tentang peregangan yang di punggung. Punggung saya yang kanan ini ada sepertinya mungkin seperti syaraf kejepit yang saya nggak rasa. Jadi kalau saya berjalan, di belakang lutut kanan saya ini ada seperti narik. Kemarin saya ikutin tuh gerakannya. Ternyata saya bilang kok enakan ya, kaki saya buat jalan lebih ringan. Jadi bisa jadi kadang-kadang kita mikir itu nyeri sendi gitu. Ternyata karena ada syaraf yang kaku. Coba teman-teman cari video YouTube atau yang kemarin itu bagus, simple bisa dilakukan di rumah tentang gerakan untuk apa itu ya? Apa namanya? Relaksasi, stretching. Ternyata itu membantu. Ya, sekedar sharing saja. Ada yang lain yang mau menambahkan atau kasih testimoni lagi? Yuk, testimoninya dong. Aku boleh deh. Yuk, silakan. Ini Siani ada nggak ya di sini ya? Siani Tayu. Nah, mamahnya teman saya ini itu penderita ini ya sakit lutut yang sudah sampai disuntik. Nah, di awalnya dia sudah pernah coba suntik, terus setelah itu dia coba minum Turmasin. Menurut mamah ini, dia bilang ternyata lebih enak kan minum Turmasin daripada disuntik. Jadi sampai sekarang dia ini tetap mengkonsumsi Turmasin itu. Kalau beli pasti 2 box itu satu orang. Terus ada juga satu teman saya yang di Solo ini juga ada masalah dengan lututnya. Dengan dia minum Turmasin, kalau terasa sakit sekali, dia minumnya 2 di awal. Tapi untuk maintenance, dia minumnya 1. Nah, tapi tetap aja ya, kita harus tetap jaga. Karena lutut ini kan yang menyangga semua beban di tubuh kita. Jadi, mau nggak mau, kita itu pasti perhatikan berat badan. Walaupun kita sudah minum Turmasin, tapi kalau berat badannya bertambah terus, itu ya juga fungsinya kurang manfaatnya nggak begitu terasa. Jadi kalau kita berat badan harus tetap dijaga. Terus lagi kalau ini saya waktu konsultasi dengan dokter Andi waktu mama saya masalah dengan lutut, nomor 1 kan berat badan dijaga. Yang kedua itu ketika kita turun tangga. Jadi ketika orang naik tangga itu sebenarnya memang rasanya lebih mudah capek ya daripada turun. Tapi ternyata turun tangga itu membebani lutut lebih besar. Jadi kalau turun tangga ya satu-satu, jangan langsung stepnya kaki kanan kiri gitu ya. Mending satu-satu. Karena beban turun itu lebih banyak. Terus yang ketiga, ketika kita misalnya usia belum terlalu banyak ya, misalnya umur mulai 45, 50 sudah mulai ada masalah dengan lutut. Kalau kita itu bukan pemain atlet, misalnya atlet main badminton atau main tenis itu, kita jangan sekali-kali malah main ke situ, main tenis atau belajar badminton atau lari. Kita bolehnya olahraga ini jalan kaki atau berenang atau pakai sepeda stasioner. Karena dengan kita berlari itu malah memperberat
ini sakitnya semakin parah. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Ya, thank you buat sharingnya ya. Betul ya, dulu Dokter Andi ini pernah ngajari saya kalau sambil duduk tiap hari, sambil duduk ngayun kaki minimal 1000 ayunan katanya gitu ya. Pokoknya dia ngontel terus kakinya itu. Itu sudah menjaga lutut umurnya bisa lebih panjang. Ya, jadi ibu-ibu kalau nonton TV lagi ikut nge-zoom, jangan kakinya diem, tiap duduk kakinya gerak. Kalau kursinya terlalu pendek, di bawah lutut diganjel botol. Tarik botol air minum, tutup yang rapat, ganjelin di atasnya supaya lututnya ini bisa digoyang dengan free gitu ya, nggak mentok lantai. Ini ternyata membantu sekali supaya sendi kita tetap fleksibel dan cairannya merata, minyaknya ini rata ya, supaya tetap licin. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau lutut kata dokter sudah di grade 3, bisa kebantu sama Turmasin ya? Harusnya masih bisa terbantu, tidak lebih buruk, tapi tidak membuat tulang yang sudah rusak bisa kembali baik ya. Tapi setidaknya mengurangi keluhan rasa sakit dan memperpanjang usia sendi kita. Ya, tapi kalau sudah tambah parah, berat badannya bertambah, tidak banyak gerak, lama-lama tulangnya kegerus ya. Kalau sampai sakit yang berlebih, mungkin solusinya salah satunya biasanya dokter melakukannya ya dengan disuntik dulu. Ya, disuntik dulu seperti apa. Kalau nanti udah suntik berkali-kali tidak membantu, biasanya knee replacement, ganti tempurung. Ya, tapi harusnya kalau baru grade 3 pun masih bisa terbantu. Coba konsumsi Turmasin dan olahraga ya, bukan Turmasin titik loh ya, Turmasin dan olahraga. Ya, kalau anak umur 15 tahun boleh minum Turmasin karena latihan olahraga rutin yang intens sampai lutut cedera. Nah, ini boleh ya kalau memang ada keluhan karena lututnya pernah cedera dan usianya masih segini, bisa dibantu dengan Turmasin. Saya rasa masih bisa recovery ya. Ada memang saya pernah tahu anak-anak yang pemain olahraga berat, pernah lihat ya yang pemain kayak basket nasional gitu sampai lututnya, jaringannya ada yang sobek dan sebagainya. Turmasin bisa membantu untuk pemulihan. Dan lakukan fisioterapi yang memang sesuai. Ada tempat rehabilitasi yang membantu ya, kalau di Jakarta ini salah satunya yang saya tahu di rumah sakit, di kampus Esa Unggul ini ada tempat rehabilitasi untuk atlet-atlet yang cedera. Itu nanti dibantu dengan dikuatkan otot-ototnya ya, sehingga bisa kembali baik. Dan dibantu suplementasi seperti ini bisa membantu. Ya, kalau osteoartritis grade 4 dan 3 apa masih boleh olahraga? Ya kalau olahraganya tanpa beban berlebih sih bisa ya, misalnya sepeda stasioner atau biasanya jalan di air di dalam kolam renang. Itu bisa membantu karena ringan. Yang penting kakinya bergerak. Ya, ada Dokter Asep mau nambahin dok? Boleh dok, silakan. Dari secara medis bagaimana dok? Tadi saya lihat nama Dokter Asep masuk ya. Apakah Dokter Ya, Asep? Bu ya, terima kasih sharingnya, luar biasa banget. Karena saya juga jarang nengok-nengok Turmasin, jadi belajar banyak nih dari Bu Ria gitu. Terus memang kan keluhan sendi ini banyak sekali ya. Jadi tadi disebutkan sama Bu Ria juga ini malah nomor 2 ternyata ya case-nya. Dan biasanya kalau di masyarakat kalau untuk anti nyeri dan berobat ke dokter gitu ya atau ke sarana kesehatan biasanya kan dikasih steroid atau golongan anti nyeri yang non steroid juga. Nah, di mana kalau yang steroid dan anti steroid itu non steroid anti nyeri non steroid itu biasanya juga punya efek samping yang banyak ya. Biasanya tahu-tahu ada perdarahan lambung gitu ya, ataupun lama-lama kan itu efek sampingnya juga ke ginjal. Lama-lama kok ginjalnya rusak jadi cuci darah. Nah, itu kadang kalau untuk konsul ke dokter kan biasanya ada takaran dosisnya, kemudian berapa lama minum gitu ya. Tapi biasanya kan masyarakat suka beli sendiri.
di apotek atau di mana gitu ya, atau bahkan udah minum jamu yang kita tidak tahu itu isinya apa gitu ya. Biasanya jamunya juga tetap udah ditambahin obat-obatan yang istilahnya tuh harusnya pakai resep gitu ya. Jarang ada sekali istilahnya tuh minum jamu langsung besoknya sembuh gitu. Biasanya itu udah diisi steroid. Dan biasanya masyarakat juga ya itu kalau nyeri ya udah tinggal beli obatnya. Dan lama kelamaan kan lambungnya kena, ginjalnya kena. Tahu-tahu muntah darah gitu ya. Ataupun lama-kelamaan ginjalnya yang kena gitu. Nah, ini kan Turmasin ini menjadi solusi ya untuk istilahnya tuh kita bisa mencegah bahkan untuk mengatasi gitu ya nyeri sendi dan supaya tidak mudah tergoda untuk ya udah minum obat pereda nyeri gitu ya, itu lebih cepat, tapi kan lama-kelamaan ginjalnya rusak, lambungnya kena juga gitu. Ini orang tua saya juga memang ada keluhan nyeri gitu ya, tapi selama ini tidak pernah atau jarang sekali untuk dikasih obat pereda nyeri karena pasti efek sampingnya nanti ke lambung sama ke ginjal gitu ya. Dan lebih bertahan gitu ya beliau, jadi istilahnya tuh ya udah sampai sekarang pun sangat-sangat jarang gitu ya minum obat pereda nyeri karena efek sampingnya memang banyak gitu. Nah, yang turmeric itu kenapa sih harus minum pagi gitu ya? Karena kan ikut siklus dari si kortisol tadi ya. Jadi si kortisol itu kan buat anti peradangan ya. Kita butuh kortisol. Jadi pada saat pagi-pagi itu kortisol kita itu naik. Nah, makanya si turmericnya cepat-cepat minum pagi supaya istilahnya tuh kortisol itu kita butuhkan untuk sebagai anti peradangan gitu ya. Jadi pas pagi-pagi itu supaya anti peradangannya memuncak gitu ya. Nah udah langsung pagi. Jadi kan peradangan di sendi dan lain sebagainya itu butuh yang anti peradangan ya kortisol itu. Tapi kan kortisol juga istilahnya tuh tidak boleh terlalu tinggi. Kalau kortisol terlalu tinggi malah bikin nyeri-nyeri juga gitu ya. Seperti kalau misalnya kita stres dan lain sebagainya. Jadi kalau punya masalah sendi, tadi juga Bu Ria sudah katakan harus weight management dan lain sebagainya ya, karena kalau kita misalnya 10 kilo lebih dari berat badan ideal, berarti kan tiap hari kita sama dengan bawa beban 10 kilo. Jadi lutut kita tambah nyeri dan lain sebagainya. Nah, dengan si turmeric sebagai anti nyeri juga, nah kita juga perlu jaga hormon stres dan lain sebagainya. Kemudian dilihat juga kualitas tidurnya ya. Jadi misalnya kalau tidurnya kurang, kok misalnya minum turmasinnya belum terlalu ngepek gitu ya. Jadi perhatikan juga kualitas tidurnya ya. Kalau tidurnya misalnya kurang, ya harus diperbaiki juga tidurnya gitu. Kemudian kan nyeri sendi juga biasanya ada pengapuran di daerah sendi. Nah, itu juga kita harus hindari. Bagaimana si kapur kalsium atau ya istilah awam itu pengapuran ya, pengapuran sendi. Itu supaya tidak terjadi itu bisa ditambahkan vitamin K. Nah, vitamin K di kita itu ada di ini ginkgo biloba. Mungkin Bu Ria bisa nambahin suplemen yang itu ya, yang ada vitamin K-nya ya. Nah, dia bisa narik kalsium yang ada di luar tulang. Jadi di luar tulang ya termasuk di persendian maupun di pembuluh darah itu supaya dia bisa balik ke tulang kita gitu ya. Jadi sebetulnya juga untuk pemeliharaan sendi ini suplemennya banyak gitu ya. Tapi yang dari turmeric ini khusus istilahnya tuh untuk anti peradangan, apalagi ditambah selenium ya. Selenium juga itu trace mineral sangat penting, meskipun jarang atau sangat sedikit diperlukan tapi tetap harus ada gitu ya. Nah, ginkgo biloba juga diperlukan misalnya kalau udah ada ke arah pengapuran tulang ya. Dan dari kemarin juga kita belajar tentang hormon ya, yang teman-teman ikut ABR, yang sesi pertama kan tentang hormon yang untuk ini ya menopause, yang kedua yang andropause ya. Jadi estrogen dan testosteron juga itu
pengaruh juga gitu ya. Jadi memang banyak faktor ya untuk menjaga kesehatan sendi. Di samping stresnya juga harus dikurangin, kemudian si hormonnya juga harus diperbaiki ya, yang menuju menopause ataupun yang laki-laki menuju ke andropause gitu. Mungkin begitu Bu Ria, terima kasih, materinya sangat bermanfaat sekali Bu. Terima kasih dokter buat tambahan infonya ya, sangat bermanfaat dan bisa melengkapi ya. Ini ada yang tanya, Pak Asep minumnya kalau pagi jam berapa? Apakah ada dok ketentuan jam tertentu gitu, atau kan biasanya setelah sarapan pagi ya kita konsumsi ini ya? Jadi ya sebetulnya sih lebih pagi lebih bagus, karena kalau buat ngikutin yang itu tadi Bu, yang siklus diurnal dari hormon kortisol, jadi semakin ke siang dia akan semakin turun gitu. Jadi alangkah baiknya lebih pagi. Sebetulnya kan ini juga si turmasinnya larut air ya Bu ya. Jadi sebetulnya bisa sebelum makan sih gitu. Oke. Ya, karena dia larut air, jadi kita lebih banyak minumnya juga. Terserap ya. Ya, betul Bu. Ya, terima kasih Bu. Thank you. Ya, juga mungkin teman-teman ya yang ada rencana untuk melakukan perjalanan ibadah, misalnya mau umroh, itu kan akan banyak jalan ya di sana, banyak jalan, mungkin akan banyak sholat, gitu kan, lututnya ini banyak pakai. Ini juga akan membantu untuk membuat perjalanan ibadahnya lebih nyaman. Bawa bekalnya turmasin kalau ada yang mau berangkat umroh. Ya, atau mungkin yang mau tur wisata ziarah ke Yerusalem, ke Israel, ini juga membantu. Atau kepengen naik ke gunung, ini juga membantu ya. Jadi kegiatan yang banyak menuntut kita banyak jalan, dan sendi-sendi kita ini perlu proteksi ekstra, turmasin boleh masuk dalam list produk untuk dibawa ya. Tadi saya lihat ada Nindya nih, Nindya lagi di Kutai Barat, tapi kapan hari Nindya punya sharing tentang turmasin dari membernya ya, yang sampai borong turmasin banyak tuh. Nindya, apakah bisa sharingkan? Signalnya memungkinkan Nindya? Halo Nindya, sore. Sore. Ya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Nindya, kedengaran. Ya, maaf saya masih di Kutai. Takutnya signalnya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Ceria. Itu saya bersyukur ya turmasin bisa membantu beberapa teman. Ternyata dengan turmasin ada yang sampai bunyi krek-krek, itu dia baru minum 3 strip. Jadi 3 hari, untuk 3 hari ternyata dia datang ke tempat saya, dia bilang sudah tidak bunyi lagi katanya. Jadi saya juga bingung ini memang harus diteruskan atau tidak ya, Ceria ya. Nah itu juga satu cici saya, cici kandung, itu waktu itu dia rencana mau perjalanan ke Sumba, kan banyak jalan daratnya ya, jalan jauh, jalan naik juga. Nah kemudian dia cobain turmasin, pertama hanya 3 sas, dia bilang coba 2 strip, tapi begitu diminum enak, udah itu dia lanjut. Nah udah juga ada juga di Bintaro, teman juga suami istri itu nggak tahu karena asam urat atau apa, ternyata lututnya bermasalah suami istri juga, dia pesen 1 box turmasin udah juga bisa membantu. Ya turmasin luar biasa sekali. Kemudian juga ada di temen juga itu dia susah jalan, tapi dengan turmasin dikombinasi sama noni luar biasa, akhirnya dia bisa jalan. Ya terima kasih, itu aja mungkin. Ya, thank you. Ini Nindya masih di Kutai Barat? Iya, masih. Wah, luar biasa ya. Ini Nindya dari Bontang ke Kutai Barat, perjalanan dengan perjuangan berapa jam? 11-12 jam ya, untuk memperkenalkan atomi ke pedalaman ini. Dan masih sempat Zoom juga. Luar biasa banget ya. Thank you Nindya, dan sukses ya. Ayo Kutai Barat dibirukan, kenalin atomi. Iya, terima kasih. Nah, thank you. Nah, teman-teman itu ya, sekelumit cerita-cerita indah tentang turmasin ya, pengalaman itu luar biasa. Kalau nggak dicoba ya, kita nggak ngerasa manfaatnya ya. Mungkin saya rasa di sini yang Zoom juga ada nih yang pada punya pengalaman boleh dibagikan? Ada yang mau melengkapi sharingnya?
Silahkan.